Biar hari ini, malam ini, semua orang yang letih, lesu, berbeban berat, kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, dan kami mau mencari kelegaan dari Tuhan. Kami mau mencari jawaban atas hidup kami, Tuhan. Biar hari ini kami bersepakat, kami mau tolak setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Setiap hati yang terluka, hari ini kami percaya akan ada pemulihan buat kami. Campur tangan dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap perkara kami hari ini. Kami mau terbuka dengan Tuhan, kami mau izinkan Tuhan bekerja, melakukan apapun yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Sebab kami percaya setiap keadaan, setiap masalah kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, semua pasti terjadi dengan izin Tuhan. Tuhan tidak lepas kendali atas segalanya. Dan saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi, masalah, pergumulan terjadi, kami declare, kami perkataan, kami percaya bahwa segalanya yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Ajar kami melihat Tuhan kebaikan itu. Beri kami hati yang lemah lembut untuk kami melihat rancangan yang tersembunyi di belakang segala pergumulan kami. Bicara buat kami hari ini Tuhan, sebab kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, kami siap dengar firman-Mu, kami siap ditegur, dididik, diajar dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percaya sama-sama, amin. Silakan duduk semua, shalom. Haleluya. Oke, hari ini kita belajar tentang emotion, luka hati. Ada orang, dan banyak orang hari ini mungkin, coba lihatlah sekelilingmu, ada nggak orang seperti ini? Atau mungkin kita salah satunya. Ada orang yang susah untuk bangun hubungan sama orang lain, relate sama orang lain susah. Ketemu si A berantem, ketemu si B berantem, nanti ketemu ini nanti ribut. Nggak cocoknya banyak, susah, ribut terus. Bawaannya orang ini model orang yang suka cari masalah. Nggak ada apa-apa, dicari masalahnya. Ada memes orang Afrika, dia ngomong begini, I don't want peace, I want problem. Terus apa lanjutnya? Ada yang tahu? Always. Jadi dia bilang, aku gak suka damai, aku sukanya cari masalah, selalu. Dan memes ini seringkali terus dicocokin, disampingi gambarnya nanti ada para istri ntar. Suka cari gara-gara sama suami nih, nanti suka cari gini begitu. Ya gak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Kalau Anda pernah berantem gara-gara odol, gara-gara makanan, gara-gara baju, gara-gara film yang ditonton, ini orang yang model ini. Gak ada apa-apa, kan gak ada apa-apa kan? Film itu gak ada urusannya. Gak ada perkara penting, tapi bisa berantem gara-gara hal-hal gak jelas. Kenapa? Inilah orang yang model luka hati ya ini. Dan selama luka hatinya gak dibenerin, hubungannya sama siapapun pasti akan rusak. Pasti wis. Kalau nggak sama si A, sama si B. Kalau nggak sama si B, sama si C. Kalau nggak sama si C, sama D. Semua pasti akan terus repeating. Berulang terus, rusak semuanya. Jadi kalau mau benerin hubungan, mau benerin hidup, yang hidup ini awalnya sudah baik-baik saja, tiba-tiba penuh drama, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dibeneri gitu. Kenapa? Ada luka. Dan hidup baru bisa sembuh, baru bisa pulih kalau lukanya pulih. Coba baca bentar. Mazmur 23 ayat 3. Mazmur pasal 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Tidak terlalu kelihatan, rada susah. Jadi ini seperti sebuah perumpamaan, ia menyegarkan jiwaku. Kan jiwa gak bisa disegerin ya. Jiwa itu gak bisa dipanasi, gak bisa disegerin, gak bisa diademin, gak bisa diapa-apain. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris, dia ngomong lebih bagus. King James, New King James, dia berkata begini. He restores my soul. Dia restores, memulihkan jiwaku. He lead me in the path of righteousness for his name's sake. Dia, perhatikan kata-kata pertamanya. He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. Nah, konsep ini penting. Kita ngomong ini dulu ya. Ada namanya konsep restorasi, pemulihan. Jadi kalau orang kepingin hidupnya pulih, kita harus tahu dulu konsep pemulihan ini apa versi Alkitab. Dan Mazmur menulis, Alkitab menulis dengan sangat indah sebenarnya menurut saya. Dia menulis kasus pemulihan
itu dalam konteks gembala. Nah, kalau Anda baca ayat 1-nya, nanti ayat 1, ayat 2, 3, dia seperti gembala membaringkan aku di padang rumput hijau dan sebagainya. Dia menulis konsep pemulihan itu berdasarkan pandangan seorang gembala. Dan ditulisnya sama Daud. Kenapa? Karena Daud itu seorang gembala dan dia sangat paham sekali apa yang dia tulis. Nah, sekarang masalahnya kita yang perlu mengerti apa yang dia tulis sebenarnya. He restores my soul. Kata restores itu dalam terjemahan Ibrani aslinya itu disebut dengan kata shub. Shub itu arti sebenarnya ya. Shub itu artinya mengembalikan ke tempat yang benar. Jadi kalau ada barang jatuh lalu ku ambil, ku kembalikan ke meja, itu shub. Kembali ke tempat yang benar. Ke tempat yang tepat. Jadi dia ngomong, Tuhan itu mau mengembalikan. Apa yang dikembalikan? Soul. Kata soul, terjemahan Ibrani balik lagi, nefes. Nefes itu artinya nafas. Atau arti lain, emotion. Inner being. Di sesuatu yang di dalam dirimu. Inner living being. Sesuatu yang di dalam, jadi bukan yang kelihatan. Bukan cuman, nefes. Nah ini ya nefes, tapi nefes yang lebih dalam artinya di dalam, inside. Perasaan kita, pikiran kita, hati kita, itu nefes. And God want to restore, mau memulihkan hatimu, perasaanmu. Di gereja ini kadang kita ini diajar dengan salah. Oh, kemarin baru kejadian minggu lalu, saya ini ceritanya lagi ngamuk lah ceritanya di sekolah. Ada kasus, ada kejadian anak saya marah di sekolah, ku datengin gurunya, aku marah sama gurunya. Lalu gurunya ini, ku panggil dia, ku ketok pintu kelasnya lagi ngajar, ku bilang, Pak saya mau bicara. Aku marah, dia ngomong, Pak Deki kan? Oh iya. Pendeta kan? Iya. Wah, pendeta gak boleh marah. Wah, langsung saya, kamu menantang aku kamu. Kenapa? Kalau pendeta, kesannya sabar berarti gak boleh marah. Berarti kalau saya petinju, saya boleh ninju kamu sekarang. Kan tidak. Tidak ada urusannya panggilan saya, pekerjaan saya, profesi saya, apa yang saya lakukan dengan kejadian satu hari itu. Itu kayak kita ngomong Yesus. Yesus, Prince of Peace, nggak boleh nendangin meja merpati, meja penukar uang. Tapi ditendang, bukan cuma ditendang, dicambuk orangnya. Bisa nangkep kan sampai sini? Kita ini kadang di gereja salah diajar. Tidak boleh pakai emosi. Tidak boleh marah. Emosi itu banyak ya. Salah satunya marah. Sedih itu emosi. Bahagia itu emosi. Nah lucunya orang Kristen, kita boleh bahagia, boleh sedih, boleh kecewa, boleh pahit, gak boleh marah. Kenapa? Sadar gak di sini sampai dulu? Ada sesuatu yang salah. Marah itu boleh. Tapi jangan terus-terusan. Jangan marah-marah terus gak jelas. Marah karena sesuatu yang clear, yang memang fatal, yang memang membahayakan. Oke. Kalau pasangan BPN saya ngomong begini. Kalau mau marah, pastikan marahmu itu worth it. Jangan gak jelas dibuat masalah terus jadi berantem. Hidup ini sudah susah bos. Kita ini sudah dalam keadaan terkutuk. Jangan bilang, anak Kristen gak ada kutuk. Ada. Kutuk Taman Eden tidak pernah dicabut. Dengan susah payah kau cari makananmu. Dengan kesakitan kau mengandung. Sampai hari ini kita susah payah. Dan kutuk itu gak pernah dicabut. Kita ini sudah dalam keadaan terkutuk. Terus kita bikin drakor lagi versi kita. Buyarlah hidup ini. Makanya dibalikin. Kita harus ngerti dulu konsep. Ini konsepnya dulu ya. Supaya ngerti baik-baik. Jadi nefesnya, inner beingnya, emosinya harus dikembalikan ke tempat yang benar. Dan itu yang Tuhan sedang mau lakukan. Nah balik lagi. Kenapa Daud itu menggambarkan ini dengan model seorang gembala. Dia seperti gembala yang membaringkan aku. Daud jadi dombanya. Dia dalam ayat itu. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dan segala macam. Kenapa? Karena ternyata Daud itu paham. Ada dua macam domba yang harus diselamatkan. Yang harus di-restore, dikembalikan, perhatikan, ke tempat yang benar. Jadi pemulihan itu gak begini. Tuhan,
Tolong Tuhan, hidupku berantakan. Terus semuanya baik tiba-tiba. Enggak loh. Oh Tuhan, aku butuh uang. Tiba-tiba duit datang. Tidak. Ini konsep setan. Konsep sulap. Di Alkitab nggak pernah ada. Kalau mau pemulihan, hidupmu rusak, pengen dibeneri, ada rule-nya. Nah, rule-nya apa? Tahu dulu siapa yang harus dipulihkan ini, yang harus dikembalikan ini siapa? Satu, kita ngerti dulu baik-baik, saya kasih gambaran ya. Seorang gembala akan mengerti dua macam domba yang harus diselamatkan. Yang pertama, kalau versi dunia gembala, ada namanya cast down sheep. Cast down. Cast down itu kebalik. Jadi domba, ini dari kelas kita kapan hari, nama-nama Tuhan saya sudah jelasin panjang lebar masalah domba. Tapi saya review dikit lah. Domba itu hewan lemah. Salah satu yang penyebab kematian domba yang paling sering itu bukan sakit jantung, bukan digigit binatang lain, tapi karena kebalik. Cast down. Lagi jalan, kepleset, kebalik. Badannya di bawah, kakinya di atas. Matilah dia di situ. Karena dan domba tidak bisa balik sendiri. Kayak kura-kura mirip-mirip. Tapi bedanya kura-kura tidak berat. Kecil kan. Dia berat dan tidak bisa kembali, tidak bisa muter sendiri, nggak bisa balik sendiri. Makanya perlu ditolong. Dan gembalanya harus tolong cepat. Jadi begitu dia cast down, dia kebalik, dia ngembek-ngembek, dia minta tolong dengan histeris, berharap didengar oleh gembalanya. Dan kalau gembalanya tidak cepat datang, matilah dia. Kenapa? Nanti aku jelasin di belakang. Kenapa matinya? Nanti dia akan banyak perkaranya yang bikin dia mati. Gara-gara kebalik. Sesak napas, gagal napas, begini-begitu banyak. Nanti aku jelasin. Tapi kita paham dulu konsep sederhananya dulu. Jadi dia harus datang cepat ke sana. Makanya kalau Anda baca Alkitab, Yesus suatu ketika ngomong perumpamaan begini. Ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Dia gembalakan domba itu. Lalu didapatinya berapa yang hilang? 1. Alkitab terus nulis begini. Yesus ngomong begini. Begitu dia tahu ada yang hilang, dia segera tinggalkan yang 99. Dia cari yang 1. Anda pernah mikir nggak? Ini gembala bodoh atau kenapa? Kenapa yang 1 dicari, yang 9 ditinggal? Anda nangkep nggak konsep sebenarnya dalam ayat itu? Di satu sisi nggak masuk akal dong. Punya uang 1 juta, hilang 1000, yang 1 juta kau tinggalkan, 1000 kau cari sampai ketemu. Not make sense sebenarnya. Tapi dalam konteks gembala kita akan mengerti. Karena domba itu hewan kawanan. Kalau dia kumpul sama kawanannya, dia nggak kemana-mana, semua barengan. Yang repot kalau hilang 1, hilang. Lah hilangnya kemana? Pikiran pertama seorang gembala itu pasti begini. Ada 1 dombaku yang cast down. Yang kebalik somewhere, atau di mana. Aku harus segera cari. Kalau enggak mati. Lah yang 99 sudah dalam kawanan. Mereka nggak akan kemana-mana karena sudah kumpul semua di situ. Yang 1 mengalami ancaman nyawa, yang 99 karena sudah ngumpul ya aman-aman saja. Anda kan nggak pernah lihat ada gembala kambing domba bawain ke padang gurun, ke padang rumput, terus dipageri, kan enggak? Ya dibiarin aja di situ. Makan rumput, kalau sudah pulang, waktunya pulang dipanggil pulang semua. Karena mereka hewan kawanan. Ini konsepnya. Kenapa Yesus juga menggambarkan perumpamaan itu dengan sistem gembala, dan dia juga berkata, akulah gembalamu, gembala agung. Jadi cast down sheep itu nomor 1 yang harus dicari. Cepetan, darurat ini. Ingat ya keywordnya, darurat, harus cepat. Sheep kedua, domba kedua yang harus diselamatkan, yang harus direstore, itu ada istilahnya the wanderer sheep. Domba hilang gitu ceritanya, terjemahannya. Domba sendirian, domba tunggal, gak ada kawanannya, gak ada temennya, sendirian doang hilang. Nah biasanya lagi digembalain, lalu lagi kumpul-kumpul, ada 1 yang rada nyeleneh ntar. Oh dia lihat, wah ada rumput kayaknya yang itu lebih hijau. Dia ke sana. Ingat ya, domba itu matanya jelek, tidak bisa lihat jernih. Jadi dia lihat di sini
Ada hijau-hijau lagi di situ. Tambah lama tambah jauh, terus noleh, nggak kelihatan, temennya di mana nggak tahu, hilang. Nah, domba hilang inilah yang harus cepat dicari. Biasanya balik lagi, nanti dia kalau udah hilang ngembek cari pertolongan, suaranya kenceng. Lalu gembalanya mencari, wah di mana? Ditemukanlah dia. Begitu dicari, ketemu, diambil, dibawa pulang. Selesai, happy ending. Tapi hewan yang hilang sekali itu bukan the wanderer sheep. Itu the lost sheep. Bedakan ya. The lost sheep itu domba hilang, kesasar. Tapi kalau kesasar terus-terusan, hari ini hilang, besok hilang, lusa hilang. Itulah yang disebut the wanderer sheep. Hilang terus, dengan sengaja menghilangkan diri, dengan sengaja kabur, dengan sengaja keluar jalur. Itu yang dibilang the wanderer sheep. Nah, inilah yang harus dicari. Yang harus di-restore, yang harus diselamatkan yang ini. Nah, terus ngapain gembalanya? Ingat ya, konsep restorasi itu digambarkan dengan konsep seorang gembala. Kalau ada the wanderer sheep yang terus-terusan lari, kabur terus, gembalanya akan cari, begitu ketemu kakinya dipatah. Dengan sengaja dipatahin supaya nggak bisa jalan. Nanti kalau udah dipatah dikasih kayu, splint. Jadi dia kaku begini, nggak bisa goyang. Bisa jalan tertatih-tatih, tapi nggak bisa lari. Nah, next day dia akan keluar lagi ke padang cari makan. Karena ada kayu panjang dan kakinya sakit, nggak bisa jalan lari. Dia jalannya pelan-pelan. Dia nggak bisa naik. Ada jarak yang naik tinggi turun atau turun sedikit nggak bisa, naik dikit nggak bisa, ngelewati sungai nggak bisa, semua nggak bisa. Jadi begitu ada halangan, ada masalah, gembalanya gendong dia. Gembalanya gendong, dibawa, begitu aman, ditaruh lagi. Begitu terus, sampai hari demi hari, bulan demi bulan, kakinya sembuh. Nah, begitu kakinya sembuh, dia sudah bisa lari, tapi domba itu nggak akan lari. Karena dia lewat kaki patah, dia belajar sebuah kebenaran, the safest place, tempat yang paling aman, itu tempat di dekat sebelahnya gembala. Jadi dia akan tetap di situ. Kebiasaan digendong, kebiasaan ditolong, dia akan menetap di sana. Nah, kelihatannya kejam kedengarannya. Tapi kalau kita tahu siapa gembalanya, kita akan mengerti bahwa di balik kekejaman itu ada sebuah kebaikan. Ini yang sering kali, makanya ini ingat ya, konsep restorasi, Tuhan yang kasih, Tuhan juga ngomong bicaranya lewat gambaran seorang gembala, dan dia juga ngomong, akulah bapamu. Jadi seorang bapak itu kadang-kadang sampai harus pukul anaknya, hajar anaknya, disiplin anaknya, kejam, tapi itu kasih. Ada banyak parenting di luar sana bilang, jangan pernah memukul anakmu. Ya, saya sih nggak terlalu ngurusin yang begituan lah, karena saya tidak menganut parenting modern. Saya menganut biblical parenting. Kalau Alkitab ngomong, hajarlah anakmu. Karena kau hajar dia, kau anggap dia anak, kau mengasihi dia. Kalau kau biarin, kau tidak anggap dia anakmu. Yang jahat bagi dunia, belum tentu loh. Jadi kalau ada orang yang marahin kita, lihat dulu. Dia itu marah, benci, nyari-nyari gara-gara, atau karena dia mengasihimu. Jadi jangan fokus dulu dengan sakitnya. Kita ini orang Kristen kadang-kadang sama. Tuhan izinkan kaki kita dipatahin. Kenapa? Kita ini wanderer soalnya. Suka menghilangkan diri. Kita ini kalau diomong, ditanya, tahu sebenarnya semua yang dilarang. Boleh dugem? Boleh main perempuan? Boleh nonton porno? Boleh ngedrugs? Enggak. Boleh maki orang? Boleh nipu? Enggak. Semua tahu enggak boleh. Tapi kalau ditanya siapa yang pernah melakukan? Semua melakukan. Rame-rame. Wanderer. Tahu enggak boleh, tahu salah, tapi kita lakukan. Dengan 1001 alasan. Ya, roh penurut tapi daging lemah, gimana dong? Lepas dari itu, makanya dipatahin kaki nih. Dan kita dituntun Tuhan di tengah kesakitan kita. Jadi kalau hari ini ada lagi datang dengan sakit hati, sakit luka, jiwanya, pikirannya semua luka.
tahulah Tuhan itu sedang mengajar kita sesuatu. Dia sedang menunjukkan tempat teraman itu di samping Tuhan. Daud ngerti banget kok konsep ini. Dan Daud itu termasuk the wanderer sheep. Dosanya banyak. Salah satu dosa Daud yang terkenal, dia lihat Batsyeba mandi, dia rayu, dia ambil, ditiduri, sampai hamil, suaminya dibunuh dengan tipu daya di medan perang. Tuhan kirim Nabi Nathan, dia konfrontasi, Tuhan tunjukkan bahwa aku tahu apa yang kau lakukan. Sampai bertobat. Coba buka dulu bentar ayatnya. Mazmur 51 ayat 3. Mazmur 51 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Perhatikan ya, Daud dengan rendah hati ngomong, ya Tuhan kasihanilah aku ngaku, kasihani aku. Tapi ada satu kebenaran yang kita perlu ngerti begini, bahwa sebelum Daud ngaku, sebelum ayat ini, sebelum Mazmur 51 ayat 3, Tuhan, sebelum dia ngaku ya, Tuhan lebih dulu yang cari Daud. Dia yang lebih dulu menjangkau ke Daud untuk menyelamatkan dia, the wanderer sheep. Hari ini sama. Waktu kita mengalami pergumulan kita, sakitnya kita hilang arah tujuan, Tuhan itu lebih dulu yang menjangkau kita loh. Tinggal masalahnya kita ini mau terima nggak uluran tangan Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita atau tidak. Atau kita mau ngelawan. Inilah konsep restorasi. Tuhan lebih dulu datang cari kita, dia ambil kita, dia kembalikan ke tempat yang tepat, syuk. Itu konsepnya. Nah, terus bagaimana prakteknya? Kalau ngomong konsep, gak kelar-kelar kita. Teori itu gampang, tapi prakteknya gimana? Susah. Hari ini kita akan belajar 3 perkara besar. Apa yang harus dilakukan? Ingat ya, Tuhan mengambil itu berarti berpindah. Betul ya? Saya mengambil plastik ini, syuk ke tempat yang tepat misalnya di sini, dia berpindah tempat. Ada action. Sama, waktu Tuhan syuk restoring emosi kita, jiwa kita, ada sesuatu yang dipindahkan. Dipindahkan itu bisa pindah tempat, bisa dibuang, bisa dipotong, pokoknya berpindah, berubah. Nah, apa? Satu ini yang kita belajar. Let God, biarkan Tuhan remove. Perhatikan ya, saya pakai kata-kata remove your guilt, rasa bersalahmu. Remove itu berarti menghilangkan. Tidak boleh ada lagi. Mazmur bentar, 38 ayat 5. Mazmur 38 ayat 5. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Perhatikan. Sebab kesalahanku itu menimpa kepalaku dan jadi beban berat yang terlalu berat. Dalam terjemah bahasa Inggris, NLT, dia ngomong begini. My guilt overwhelms me. It is a burden too heavy to bear. My guilt. Yang membuat kita rusak, yang menghancurkan kita. Dan tidak ada lagi yang lebih menghancurkan, lebih cepat hidup kita selain daripada guilt. Rasa bersalah. Ingat, Tuhan ngomong begini, dia adalah pembela kita, betul ya? Lalu itu satu ayat ngomong begitu. Ayat yang lain, setan adalah pendakwa kita. Betul ayatnya. Setan mendakwa. Mendakwa itu ngapain? Dia menyatakan kesalahan. Wah, Billy tidak layak diselamatkan. Dia itu orang jahat, dia penipu, itu setan. Kesalahannya, guilt-nya diungkap terus. Tapi Tuhan, dia pembela kita. Dia bela kita, dia hakim agung, dia hapuskan kesalahan kita. Itu kata firman. Dan Mazmur ngomong, Daud ngomong, kesalahanku telah menimpa kepalaku berat sekali. Hidup ngomong ya, seperti beban berat menjadi terlalu berat. Kalau Anda hidup dengan beban berat, hidupmu jadi gak karuan. Inilah yang membuat hidup orang jadi hancur. Guilt, rasa bersalah ini loh. Rasa bersalah, kesalahan, pelanggaran, sesuatu yang kita lakukan yang salah di masa lalu, ini yang jadi perusak emosimu,
membuat luka hatimu ya ini. Dan inilah yang jadi penjara trauma hidup kita. Orang yang luka, yang guilt, yang bersalah, itu nanti punya 3 manifestasi dalam hidup ini. 1, dia denies. Oh, aku nggak nyesel kok. Saya pernah ketemu satu orang, dia ngomong begini. Saya tidak punya satu penyesalan pun dalam hidup ini. Tidak punya satu penyesalan pun dalam hidup ini. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang yang begitu hidup, begitu lempeng, begitu indah, begitu semua sesuai rencana, wah indah 100% perfect. Nggak mungkin. Secara matematika probabilitas juga nggak mungkin. Tapi dia ngomong, aku tidak punya satupun penyesalan dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia denies. Dengan katanya dia berkata, aku tidak pernah bikin salah dalam hidup ini, aku tidak pernah bikin sesuatu yang tidak tepat dalam hidup ini, semuanya outstanding, hebat. Nggak mungkin. Dia denies, itu manifestasinya. Rasa bersalah itu dimanifestasikan begitu. Makanya kalau orang maling, ditangkap, dia akan ngomong, bukan aku. Aku nggak pernah nyuri. Padahal dia nyuri. Tapi deny dulu, nolak, menyangkal dulu. Itu manifestasi manusia. Kalau kita ada dalam posisi ini, sadar sesuatu bahwa sekalipun kita denying, kita menyangkal, kerusakannya tetap ada dan damage-nya tetap ada. Dan ini sering terjadi di orang Kristen sekalipun. Rumah tangganya rusak, dia menyangkal, oh bukan aku yang bikin masalah. Anaknya berbuat ulah, oh anakku baik, yang salah anak orang lain. Dia tidak pernah salah, keluarganya tidak pernah salah, yang salah selalu orang lain. Denial. Gak akan pernah kelar hidupmu kalau begini caranya. Itu manifestasi pertama. Manifestasi kedua namanya kompromi. Begitu ada masalah datang, ada pergumulan datang, kita kompromi. Kenapa kamu lakukan itu? Aku nggak sengaja. Aku lagi bad mood. Oh, bukan aku yang mulai. Dia duluan yang mulai. Aku terpancing. Kompromi, membenarkan diri, menurunkan standar, membenarkan diri sendiri, supaya kelihatannya benar. Dan makin rohani orangnya, makin pinter orangnya, makin hebat juga komprominya, alasannya. Kalau orang berdosa, lalu dia pakai ayat yang tadi, roh penurut daging lemah, itu salah satu kompromi. Dia tahu alatnya, dia kompromi. Kalau dia nggak tahu alat pembenarannya, dia cari bahan. Oh, salah satu cirinya begini, suka curhat. Bro, istriku kasar ngomongnya, cerewet, bikin pahit. Terus aku ketemu perempuan lain yang kalem. Gimana bro kira-kira? Masa salah aku semua? Kan nggak sepenuhnya salah aku ya. Ada pemicunya kan. Dia mencari pembenaran. Kalau yang ini bilang, ya salahmu, pindah. Bro, dia cari lagi. Sampai ada bro satu yang ngomong, memang istrimu kebangetan sih. Wah, kamu soulmate, kamu tahu banget siapa aku. Langsung akrab. Kenapa? Kompromi. Makanya kalau ada orang yang nyeleneh-nyeleneh begitu, kalau saya loh ya, ada yang curhat-curhat begitu nggak jelas. Kalau mau curhat berdua, capek dengerin kamu. Waktu habis, semua habis, energi habis. Dan aku coba dengerin satu sisi cerita. Percuma. Kalau memang niat beres, datang semua. Istrimu datang, kau datang. Kalau perlu selingkuhannya kau bawa sekalian. Biar clear wis. Jadi jangan kompromi. Kompromi menyelamatkanmu sementara, tapi merusak hidupmu. Manifestasi ketiga yang keluar, nyalain orang lain, kabur. Kenapa kau begini? Oh dia pelakunya, ini bukan salahku. Kenapa rumah tanggamu rusak? Karena mertuaku, karena papaku, karena pendetaku. Kita nyalain semua orang yang lain salah. Dan kita korban. Loh kalau ada orang salah nyalain kita 1 kali 2 kali, oke lah cengli lah. Tapi kalau seluruh hidupmu disalahin terus, kamu gak pernah salah tapi selalu jadi korban, ya gak beres kita. Sadarlah, itu bentuk manifestasi pelarian. Kita gak mengakui kesalahan, kita gak mengakui salahnya kita kabur, kita lepaskan, kita seakan-akan bersih.
Tapi percaya sesuatu begini, bahwa kita mau nyalain orang sebanyak apapun, hidupmu gak berubah lebih baik, lebih buruk iya. Itu kayak orang sakit. Datang, lalu dokter bilang, kamu kanker. Oh bukan aku, itu X-ray-nya si Johan, bukan punya aku. Padahal jelas-jelas yang di X-ray dia. Kelihatannya aman, aku gak usah di kemo, aku gak usah diapa, gak usah sakit-sakitan, mati tapi. Dan ini terjadi dalam hidup orang. Sudah tahu dia salah, dia tidak berubah, tidak ambil tanggung jawab, dia lempar kesalahan ke orang dan dia bersikap seakan-akan bukan aku gak tahu apa-apa. Padahal dia nyalain orang, tapi yang kena dampak itu dia. Yang rusak dia. Lucu. Jadi guilt-nya, kesalahannya, rasa bersalahnya harus dibuang. Semua orang kita punya rasa bersalah kok. Kalau yang hari ini misalnya hari ini ada yang datang dengan pergumulan sendiri ya, punya masalah sendiri. Coba lihat, perhatikan. Kita pikir ulang, flashback. Dari mana ini asal mulanya masalah ini? Nanti kalau kita mau jujur dengan diri kita akan ketemu, oh awal mulanya kemarin loh. Minggu lalu ini begini kisahnya. Ketemu si A, ketemu si B, ketemu ini, ngomong ini, ketemu. Ah salah aku, harusnya aku gak begitu dulu. Harusnya aku gak begini dulu. Seharusnya aku melakukan ini. Seharusnya saat. Tapi terlanjur. Sudah salah, sudah rusak, sudah luka. Tapi ingat, lepaskan ke Tuhan, let God remove, disingkirkan. Bukan ditutupi, disingkirkan. Sejauh timur dari barat, kau lemparkan dosaku. Dibuang. Kalau Alkitab ngomongnya begini, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. I will forgive their wrongdoing and never again remember. Tidak akan pernah lagi ingat dosa mereka. Minta ampun dan izinkan Tuhan ambil, hilangkan semua pelanggaran itu. Yang jadi masalah ini, banyak orang, aku sudah minta ampun sama Tuhan, tapi tetap rasanya yang sakit. Rasa bersalahnya tetap, penyesalannya tetap di sini, tetap tertuduh, tetap merasa gak worthy, tetap merasa jelek, tetap merasa gagal. Itu setan. Kalau baca lewat ayat ini ya, dia ngomong, konsep pengampunan Tuhan itu begini. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi aku forgive dan never again remember. Jadi konsep Tuhan mengampuni itu begini, instan, sekejap, komplit, tuntas. Makanya kita ngomong kalau ketemu di gereja, kita bilang shalom. Shalom itu artinya peace. Shalom dari kata akar katanya shalom. Artinya damai, lunas, dibayar, tuntas, lengkap, komplit. Anda tidak bisa terima peace, tidak bisa terima damai kalau belum lunas. Kalau kita dagang, si Dial jualan minuman, kombucha, saya ambil minumnya, tapi belum bayar. Apakah kita peace? Enggak. Sebel dia mesti, lu ini diminum enggak dibayar ya? Tapi begitu Dial 25.000, minumnya aku ambil, diminum. Peace? Iya dong. Kita kata-katawa, enak enggak? Agak kecut. Tapi peace. Kalau sudah dibayar, lunas, transaksinya komplit, peace. Bagaimana kita hidup damai? Perlu komplit. Perlu beres dulu. Makanya pengampunan peace-nya Tuhan, pengampunan itu diberikan komplit. Sekejap detik itu juga. Urusan saya sama dia akan berhenti detik saya kasih duitnya, dia kasih minumannya, selesai. Bener ya? Tapi dalam hidup ini kenapa kita ngomong, Tuhan, aku percaya kau mengampuni aku, kau menebus, kau bayar dosa aku di kayu salib. Tapi kita tetap terus guilt. Kita tetap terus merasa gagal, kita terus merasa jelek, kita terus merasa hakimi. Kenapa? Nggak komplit.
Dari mana nggak komplit? Ada yang dakwah berarti. Ada yang ngingetin terus. Saya ngomong, saya beli punya dia, ku bayar, dia kasih minum. Kan komplit, selesai ya. Terus saya ngomong, kok nggak enak ya? Kok kayaknya kurang manis ya? Kalau sekali ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali ketemu, Diel, masih kerasa asem loh. Seret, nggak enak ya. Bulan depan ketemu lagi, Diel, kombuchamu nggak hilang-hilang. Ketemu lagi, Diel, gara-gara kombucha yang 2 bulan lalu, aku mencet nggak kelar-kelar. Tahun depan ketemu, Diel, kombuchamu bikin gatel. Lama-lama ditonjok loh. Itu setan. Kau berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Dan kita semua berbuat dosa ya, kita buat kesalahan. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, setan datang. Lalu kita merasa, iya ya, aduh kombuchaku beracun. Aduh kasihan, aduh apa aku nggak usah kerja lagi, apa aku tutup saja ini kombucha. Kalau kau lakukan itu, kerusakan terjadi dalam hidupmu. Kamu kehilangan mata pencarianmu, kamu kehilangan sumber income-mu, kamu kehilangan kesempatanmu. Semua gara-gara apa? Gara-gara omongan si pendakwa. Setan itu punya senjata, kaca pembesar. Kalau belum bikin dosa, dia kecilin. Gak apa-apa, cuman gini doang kok, semua orang juga begitu. Gak apa-apa, ngerokok gak apa-apa. Keren, semua orang begitu, cuman isep. Kalau gak suka, ya gak usah. Kalau suka, ya sesekali lah. Kecil, gampang. Tapi begitu diisep beneran, langsung setan bilang, wah dosamu kau sudah mengotori bait Allah, kutuk, najis kamu. Dosanya dibuat gede sekali, yang seakan-akan tidak terampuni lagi kesalahanmu. Padahal Tuhan datang itu justru mengampuni dosa. So we need to let God remove our guilt. Kalau kamu sudah minta ampun masih terus bersalah, merasa bersalah, datanglah ke pemimpinmu. Kamu perlu mengerti. Ingat ya, bukan perlu berdoa. Bukan. Doa itu bukan mantra ajaib. Bukan action ajaib. Yang kalau doa semuanya clear. Enggak. Tapi kamu perlu mengerti konsepnya pengampunan. Kalau kamu mengerti, hidup ini lebih gampang. Doa hebat, tapi kalau nggak ngerti, percuma. Kalau tidak ada action of faith, percuma kalau nggak melangkah. Mau melangkah kalau nggak ngerti, apa yang mau dilangkahin? Nggak bisa. Makanya Alkitab ngomong, umatku binasa karena nggak tahu. Hati tulus, tapi nggak ngerti apa-apa, yo rusak. Nangkep ya? Yang kedua, let God relieve. Saya nggak pakai kata remove. Karena yang ini tidak bisa di-remove, tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa relief itu apa? Dilegakan. Let God relieve your pain. Sakitmu. Jadi waktu kau luka hatimu, kau sakit, sakitmu itu real. Jangan suka dengerin orang yang ini penyakitnya para pendeta biasanya. Termasuk saya dulu. Kalau ada orang curhat, Pak, aku dikhianati, aku kecewa, aku begini. Saya akan bilang, doa Bu, ampuni ya, itu perintah Tuhan. Gampang ngomongnya, karena yang disakiti dia. Orang sakit di rumah sakit, nafas ngos-ngosan lalu minta tolong, Pak doakan, aku pengen hidup. Lalu saya akan doa begini, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kalau memang hidup, kalau mau mati, matilah. Gampang yang ngomong, yang ngalamin ini loh. Kadang saya, pendeta-pendeta ini menganggap sakitnya orang itu fana kayaknya. Doa. Makanya jemaat kalau curhat, apapun curhati wis. Gagal bayar kontrakan, bangkrut, diutang dia doa. Ingat ya, tadi saya bilang, doa kalau nggak ngerti percuma. Tahu dulu. Kalau bangkrut terus ngapain? Kalau pengen menuai terus ngapain? Kan nggak mungkin. Saya sakit, mau mati. Mari kita menuai, menabur. Kita berikan harta kita buat Tuhan biar kita terima kesembuhan. Nggak nyambung, bos.
kok jadi raya? Kok bisa jadi kaya? Bisa jadi menuai, tapi mati tetap. Kalau mau sembuh, kan minta bilur Yesus. Itu anugerah Tuhan sudah, itu sudah kuasa Tuhan. Di luar itu nggak ada lagi, mau apa? Nangkep ya maksudnya ya? Ada rule untuk setiap bagian kita, harus tahu. Jadi jangan cuma doa-doa nggak jelas. Your pain is real. Jadi kalau Anda nangis, ini terutama buat laki-laki. Jangan dengar kata dunia, laki-laki nangis cengeng sekali. Air matamu adalah tanda kekuatanmu. Kalau laki-laki sampai nangis, itu berarti dia mencapai batasnya, batas kekuatan dia. Kalau belum nyampe batas, rasanya nggak ada laki-laki nangis. Kalau Yohan ku injek kaki nih, nggak mungkin dia nangis. Tapi kalau kelindes mobil, mungkin iya. Batasnya di mana? Jadi dunia ini kadang memutarbalikkan nggak karu-karuan. Your pain is real. Dan keluar juga orang yang luka, yang sakit, keluar manifestasinya juga 2. Bentar. Kalau tadi yang guilt, manifestasinya 3. Kalau ini 2. Orang sakit itu. 1, bentuknya isolation. Mengurung diri. Begitu disakiti, pacaran, disakiti oleh seorang laki-laki misalnya, atau seorang perempuan. Lalu dia ngomong, aku tidak akan kawin seumur hidupku. Isolasi. Membentengi diri. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti aku lagi. Karena aku tidak izinkan mereka mendekat. Diusir semua jauh-jauh. Kalau ada orang berani mendekat, masuk ke area pribadinya, dia siap-siap. Ada belati, ada pisau. Tak kasat mata yang siap ditancap ke melawan. Pisau apa? Mulut. Keluar kata-kata tajam. Dasar kalau laki tidak berguna. Padahal belum ngapa-ngapain dianya. Baru cuman, hai, boleh kenal. Langsung dijos. Mati dia belum ngomong. Orang mau mendekat, mau berbuat baik, dimaki, dicaci, dijahati dengan kata-kata dia. Jadi kalau Anda ketemu orang begitu, jangan langsung, kurang ajar, dia mau mengajak perang. Mari kita keluarkan belati kita yang lain. Kita lawan dia dengan kata-kata yang lebih tajam. Orang sakit, kau ladeni, sama-sama sakit kita. Makanya kadang kita ini berantem gak kelar-kelar. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa dia ini sakit dan dia sedang mengisolasi diri. Berusaha menjaga dirinya aman dan menjauhkan kita dari hidupnya. Dengan cara apa? Ngusir. Kita nggak tahu, kita bilang, ini orang rada gila ya. Gak diapa-apain, ngamuk-ngamuk sendiri, maki-maki orang sendiri, jahat. Kenapa sih? Kamu kenapa? Karena ini, bos. Jadi kalau ada orang dalam hidupmu yang begini, ya hari ini tahulah. Inilah orangnya, sakit, luka. Itu manifestasi pertama. Manifestasi keduanya, desperate, putus asa. Udah mati aja. Bunuh diri lebih baik. Manifestasi kedua. Dan perhatikan ya, orang yang mengisolasi diri, lama-lama dia akan berpindah ke manifestasi kedua. Dia akan, kalau bahasa orang sekarang psikolog bilang depresi. Efeknya ya ini, nggak mau hidup, tidak melihat hidup itu sebagai sesuatu yang diperjuangkan. Kambing aja kalau mau disembelih bisa nangis. Tapi orang ada yang bodoh dalam tanda kutip, justru pengen mati. Kenapa? Karena ini isolasinya kuat, tidak ada siapapun, semua menjauh, dan orang yang diusir itu balas menyakiti dia sudah sakit, disakiti lagi. Memang salahnya dia karena dia ngusir, karena dia menjauhkannya, karena manifestasinya mengisolasi. Tapi makin bertambah terus, depresi, ya susah akhirnya. Nah, paling nggak kita mengerti dulu. Kalau ada orang di sekeliling kita yang begitu, tahulah. Atau mungkin kita yang begitu. Sadarlah bahwa mengisolasi diri, mendepresikan dirimu, kita mau putus asa, tidak membuat perubahan apapun dalam hidupmu. Dan saya pengen kita belajar, balik lagi. Siapa sih yang nulis konsep tentang pemulihan, restorasi? Daud. Dia ambil dari konsep seorang gembala. Nah, kita belajar dari Daud ya. Dia pun ngalamin. Dia punya pain yang besar. Tadi saya udah bilang, dia berzina dengan Batsheba. Dia rayu, dia tipu daya si Batsheba untuk tidur dengan dia sampai punya anak. Dia bunuh suaminya. Lalu Tuhan tidak tinggal diam.
dari guilt, dari bersalah, dari kesalahan ada konsekuensi. Lalu Tuhan ngomong, anak yang kau lahirkan pasti mati. Pasti. Dan dia sedih. Coba baca dulu bentar. 2 Samuel 12:20. 2 Samuel 12 ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Daud itu sangat, nanti ayat di bawahnya kita akan paham, akan dibuktikan. Daud itu sangat luka, sangat pahit, sangat sakit atas dosa itu. Kalau Anda baca kisah lengkapnya, Daud itu kira-kira ngomong begini, Tuhan, dia berdoa, dia puasa, dia nggak makan berhari-hari. Tuhan, yang salah itu aku, bukan anak ini, ampuni dia. Tetap mati tapi. Sakit yang kerasa, real. Tapi perhatikan ini. Waktu anaknya mati beneran, sebelum mati, dia puasa. Sebelum mati ya. Berapa hari dia puasa, nggak makan, nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Berlutut di bawah abu dan segala macam, menangis, menjerit, minta tolong. Tapi begitu mati, real, sakitnya real, mati udahan. Kan sakit. Begitu mati baru kerasa sakitnya. Ayat Alkitab ngomong begini, perhatikan ya. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan. Di tengah rasa sakit, ini yang harus kau lakukan. Pergilah ke hadapan Tuhan. Masalahnya, kita ini kebalikan. Sakit, kecewa, punya masalah, kabur justru dari Tuhan. The wanderership, hilang kita. Ke diskotik, ke teman, ke ini, ke itu, segala macam. Gak karu-karuan. Berantem sama suami, sama istri, kabur dari Tuhan, cari ke tempat lain, sumber masalah baru. Begitu kita keluar, cari yang lain, percayalah, masalahmu akan berlipat ganda. Makanya bagian pertama Daud lakukan, dia masuk ke rumah Tuhan. Jadi kalau hari ini ada orang yang bergumul, punya masalah, sakit, tapi dia tetap datang ke hadapan Tuhan, hebat. You make the right choice. Karena itu harus kau lakukan. Give it up to God. Berikan buat Tuhan painmu. It's real. Tapi hanya dia yang bisa menyembuhkan. Kita manusia, kita bisa restore mobil. Mobil kuno, mobil jadul bisa direstorasi. Kita bisa restore barang-barang, kita bisa restore uang, koin, semua bisa direstore. Tapi hanya Tuhan yang bisa restore hati. Yang bisa restore jiwa. Jadi datang ke hadapan Tuhan. Jangan tambah jauh. Wah, aku lagi stres. Aku gak usah ke gereja dulu. Aku gak usah ketemu Tuhan dulu. Gak usah ibadah dulu. Nanti ditanya orang, nanti begini-begitu. Wrong. Orang mau nanya masalahmu. Orang mau ngomongin masalahmu. Di gereja ya. Biarin tau. Gak urusan mereka. Kalau kau mau jelasin, jelasin. Kalau gak mau, gak apa-apa. Gak ada orang di gereja mau maksa. Kenapa kau nangis? Kenapa kok mukamu ketus? Hah? Ngaku gak? Kalau gak aku pukul kamu. Gak ada. Ini bukan gangster kita ini. Memang di gereja kumpulan orang berdosa, tapi gak sebegitunya juga lah. Ditanya, kenapa ya mukamu suram? Ngaku gak? Gampar lu. Gak mungkin. Kau bilang aja, aku gak mau ngomong. Udah. Gak mungkin terus ada yang kepo. Kenapa sih? Gitu aja ngomong. Gak mungkin, percayalah. Dan yang penting bukan mereka, Tuhan yang kau cari. Jadi give up to God. Berikan dulu sama Tuhan. Baru di bawahnya. Ayat 21 sampai 23. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya. Nih perhatikan ayat ini dan rasakan sakitnya ya. Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Orang bingung semua. Karena anak yang waktu masih hidup itu kau puasa dan menangis. Tapi sesudah anak itu mati kau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku puasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus puasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku. Rasakan sakitnya dari kata-kata Daud. Tapi di tengah-tengah rasa sakit itu, dia accept. Dia terima faktanya, kenyataannya. Hari ini
Kita punya masalah, kita punya hati kita sakit, kita luka, kita kecewa. That's real. Tapi accept nggak? Langkah pertama untuk pemulihan itu selalu acceptance. Kalau kamu nggak accept, kamu denial, ya yang tadi, balik lagi. Rasa bersalahmu, kesalahanmu kamu deny, nggak akan kelar. Tambah rusak terus-terusan. Ya di accept. Daud ngomong, selagi masih hidup dia berusaha, dia nangis, dia menjerit, dia berdoa, dia puasa. Siapa tahu diampuni. Tapi begitu sudah mati beneran, ya sudah, ayo makan yuk. Dan ini yang harusnya kita lakukan. Lagi punya masalah, belum kelar ya. Ini lagi masalah. Usaha lagi mau bangkrut. Belum bangkrut, lagi mau. Kita berjuang setengah mati, gak tidur. Kita begini, begitu, begadang, kerja. Good. Begitu bangkrut, jangan bunuh diri dong. Begitu bangkrut beneran, ya sudah, selesaikan semua pekerjaan kemarin karena sudah bangkrut, selesai. Ya, accept. Terimalah, memang bangkrut, mau apa lagi sudah. Lakukan yang lain. Mau makan silakan. Yang selama ini kok nggak bisa tidur, tidurlah sekarang. Karena udah bangkrut, nggak bisa dirubah udah. Nangkep nggak sampai sini? Ini bukan bicara kok nggak berjuang, kok pasrah. Ini bukan pasrah. Kita harus tahu kapan harus berhenti. Harus. Ini businessman kebanyakan, Anda kerja. Ini beberapa juga investor di saham kah di mana segala macam. Semua orang yang kerja, bisnis, saham kah, apapun lah wis. Pokoknya keluar modal. Kalau kamu tidak tahu kapan harus berhenti, mati hidup bisnismu. Harus tahu kapan stop. Kalau versi dunia bisnis, istilah kerennya cut loss. Habis cut loss ya. Rugi. Tapi kalau nggak di cut sekarang, bonyok ini. Iso bangkrut beneran. Terpaksa lah, ditelan kerugiannya. Itu cut loss. Dalam dunia bisnis kita mengerti, dalam hidup ini kita juga harus sama. Ada pain, sakit, tapi harus tahu kapan berhenti. Jangan dijos terus. Kalau udah stop, berhenti, enjoy your life, accept it. Terimalah, ya memang kesalahanku. Kenapa begini? Salahku. Aku yang dulu aku begini, salahku. Terus gimana sekarang? Ayo berubah. Kita fix it. Kita perbaiki. Dalam hidup ini tidak pernah ada kata terlambat. Selama masih hidup, hayat di kandung badan, ada kesempatan berarti. Lompat ayat bawahnya. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba. Jadi anaknya sudah mati, dia pergi makan. Lalu Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Dan Tuhan mengasihi anak ini. Yang ketiga, fokuslah dengan apa yang ada di depan mata sekarang. Orang itu yang bikin stres, yang bikin orang ribet, yang bikin orang sakit. Karena dia nggak fokus dengan apa yang ada, dia fokus dengan apa yang hilang. Usahanya bangkrut. Yang dipikiri, yang disesali, yang hilang itu. Aduh, seandainya masih ada duitnya, seandainya kerjanya masih ada, seandainya yang itu yang hilang masih ada. Tapi yang di depan mata nggak diurus. Anda bayangkan, ini orang dewasa ya. Jangan mesum, tapi perhatikan baik-baik karena ayatnya ngomong begini. Kemudian Daud menghampiri perempuan itu tidur dengan dia. Di minggu awal. Ini kejadiannya cuma berapa hari kok. Anaknya lahir, lalu mati. Cuma hitungan hari. Masih sempatnya tidur dengan istrinya. Di tengah anaknya baru mati. Matinya hari ini. Hari ini dia berurap, dia pergi ke gereja, ke rumah Tuhan, dia makan, lalu kemudian itu anggaplah sehari lawis. Besok, hari ini mati, besoknya dia tidur dengan istrinya. Kalau orang tidak mengerti, dia akan berkata, Daud ini nafsu besar. Gak ngerti situasi. Tapi bukan itu loh. Daud fokus dengan apa yang ada. Kalau dia fokus dengan anaknya, dia akan singkirkan istrinya. Ingat, pain, isolasi.
Dia pahit dengan anaknya. Kau Batseba, jangan, kamu jangan ke sini. Aku sedang sakit. Ada orang, ada kasus, anaknya meninggal, lalu dia tolak suaminya. Dia nggak mau ketemu suaminya. Diusir. Sampai cerai. Kenapa? Waktu ditanya kenapa, dia ngomong, karena muka suamiku persis sama muka anakku. Tiap kali aku lihat dia, aku ingat anakku. Aku nggak tahan. Loh, kan kasihan. Siapa juga yang ku mirip-miripin mukaku? Kan nggak bisa. Tapi ini kerusakan ini, kehilangan anak itu sudah rusak satu, sudah pahit. Kehilangan suami, rumah tangga retak, pecah, cerai, itu juga kerusakan yang lebih besar. Kenapa terjadi? Karena dia fokus dengan apa yang sudah hilang. Yang di depan mata nggak diurus. Dan jangan kita lakukan yang sama. Yang hilang ya, namanya hilang ya hilang sudah wis. Fokuslah dengan di depan matamu ini loh sekarang. Ada siapa? Ada apa di depan? Ini yang sekarang diurusi. Kalau kita bisa give up to God, kita bisa berikan buat Tuhan, kita bisa lepaskan pain-nya dengan Tuhan, kita bisa accept, kita terima kenyataan ini, walaupun sakit, walaupun pahit, dan kita bisa fokus dengan apa yang masih ada, pain-mu tidak akan hilang, tapi bisa relief, bisa reda, pain-mu bisa sangat berkurang. Yang bisa hilang itu guilt-nya, tapi pain-nya tetap loh. Tapi jangan hidup terus-terusan dengan pain yang sama. Reduce lah, hilangkan sebisa-bisanya. Potong sebisa-bisanya rasa sakitmu. Baru kemudian kita yang ketiga. Let God replace. Saya tidak pakai kata remove, saya tidak pakai kata relief. Tapi replace, diganti. Your grudge, dendam, marah. Orang kalau luka, sedih, tidak mungkin tidak diikuti dengan marah. Nggak mungkin itu. Nah, balik lagi ke awal. Kita perlu mengerti konsep emosi. Nangis boleh, sedih wajar, bahagia wajar, kecewa wajar. Tapi marah kadang nggak boleh. Padahal marah itu adalah satu-satunya emosi yang mengikuti semua emosi yang lain. Begitu ada kerusakan, langsung keluar ini. Dan kemarahan itu selalu ada. Cuman dia keluar apa tidak. Kita lagi bahagia, apakah nggak marah? Ada kemarahan itu, cuman nggak keluar. Di tengah happy, satu saja pemicu, keluar langsung. Makanya orang ngomong begini, wah suka marah-marah, darah tinggi ya. Orang nggak bilang begini, wah suka ketawa, darah rendah ya. Nggak ada. Satu-satunya emosi yang dikaitkan, yang dibenarkan dengan kondisi kita, cuman marah. Padahal orang marah-marah itu bukan darah tinggi loh. Orang darah tinggi, nah efeknya suka marah. Tapi orang marah bukan terus jadi darah tinggi, enggak. Kebalik loh ini. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi emosi yang satu ini diikat dengan kepribadian manusia. Darah itu kan gak bisa lepas dari kita. Berarti emosi ini ditempelin ke kita. Ngikut semua. Hanya perlu satu pemicu. Segala macam yang lain, emosi yang lain bisa bubar semua, hilang semua. Di tengah kebahagiaan, ulang tahun, terus tiba-tiba diputus pacar, wah hilang wis. Hadiah ulang tahun semua tidak berharga dan tidak berarti lagi sudah. Emosi ini, kemarahan ini akan menghilangkan semua, mengalahkan semua emosi yang lain. Makanya hati-hati, harus diganti. Dan tidak ada orang yang bisa menggantinya. Kita ini sedang bertempur untuk kemarahan ini ya. Kita itu bertempur dengan diri kita sendiri. Makanya balik lagi, satu-satunya emosi yang diikat ke dalam diri kita, ya kemarahan ini. Coba tampilin bitter versus better. Kita ini punya dua pilihan, mau jadi bitter, pahit, atau mau jadi better. Pertanyaannya ini, di antara dua kata ini, bitter dan better, apa bedanya?
Ada yang tahu? Huruf I. I itu siapa? I. Bedanya apa? Kita yang membedakan. Kita yang menentukan ini mau jadi bitter atau mau jadi better. I choose, aku memilih untuk membiarkan yang lewat sudah lewat, yang lalu sudah lalu. Jangan hidup di masa lalu. Aku salah tapi I choose, aku memilih untuk melepaskan, aku terima kenyataan faktanya. Sakit iya. Let go. Kalau kita bisa accept, kita menentukan pilihan, hidup ini jadi lebih indah. Efesus 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam terjemahan Inggris ngomong begini, forgive each other just as in Christ God forgave you. Ampuni orang lain, jangan marah lagi karena Tuhan mengampunimu. Anda pernah diampuni Bapak Ibu? Kalau Anda pernah diampuni, Anda akan tahu betapa leganya. Kita buat salah, terus diampuni, itu betapa besar kelegaannya. Anda nabrak mobil orang, ketar-ketir, apalagi kalau mobilnya mahal. Mobil logo malaikat terbang, itu bisa bunuh diri beneran itu yang nabrak. Begitu keluar, penyok, membayangkan harga dan segala macam. Tapi kalau tiba-tiba sopirnya si malaikat terbang keluar dan dia bilang, nggak apa-apa, jalan aja. Kita kan bilang, ajaib Tuhan. Untuk lega. Istri saya suatu hari nabrak mobil. Dia lagi mau pergi pijet ceritanya. Lagi mau have fun. Bersenang-senang. Dia nabrak, jedar. Begitu nabrak, KTP diminta. Bayangkan, lagi mau have fun, pijet. Pijet pun hilang. Sentuhan tangan si mbak nggak berfungsi di sana. Selama pijet stres. Aduh. Ini mobil mahal lagi. Mobil sekelas Alphard. Ini berapa bro? Mumet. Lagi dipijet mumet sendiri. Terus tiba-tiba lagi pijet. Mbak resepsi datang. Bu Novi, iya. Ada orang di bawah nyari. Katanya habis nabrak. Didatengin di tempat pijet. Bayangin langsung, gimana? Turun ke bawah, saya nggak tahu apa yang dilakukan di bawah, tapi yang saya tahu begitu naik, langsung, pulang. Aku belum kelar, aku juga pijet. Saya belum kelar, pulang. Nggak kepengen. Dia pergi ke sini, begitu ke bengkel segala macam, terus orang itu ngomong, ini tagihannya sekian puluh juta yang harus kau ganti. Tambah stres. Terus dia ditolongin lah ceritanya, ada yang nolongin. Akhirnya jatuhnya cuman 1 juta atau berapa aku lupa. Jauh. Minta tagihan awalnya kalau nggak salah 40 juta atau berapa gitu. Akhirnya cuma keluar sekian juta. Ya tetap pain, tetap sakit. Tapi bayangkan, lihat mukanya. Ntar bisa kerasa leganya. Untung nggak 40 ya. Lega. Orang kalau pernah tahu rasanya diampuni, itu akan ngerasa dan tahu sekali betapa mahalnya. Kalau udah begitu, kita akan jadi orang yang gampang tahu diri. Begitu kita diampuni, terus ada orang salah, cincai lah bro, aku juga tadi habis diampuni orang. Aku tadi habis diampuni Tuhan. Lupakanlah. Hidup ini akan indah, enak. Kalau kita mampu mengampuninya. Singkat cerita, balik lagi. Konsep restorasi digambarkan jadi konsep gembala dan domba. Tadi saya bilang, domba yang harus pertama dicari dan diselamatkan itu adalah the cast down sheep, yang kebalik. Kenapa dia bisa mati? Begitu dia kebalik, aliran darahnya turun semua, kakinya jadi kaku, baal, gak kerasa, beban badannya berat, nimpa dia, gencet ke saluran jantung dan paru-paru, domba ini akan gagal nafas. Dan itu cuma hitungan jam. Karena beban berat, bulunya berat, semua berat. Kenapa domba itu harus dicukur? Karena bulunya itu berat banget, itu neken sekali, gencet sekali. Kemungkinan besarnya dia akan mati sesak napas dalam hitungan sekian jam.
Makanya gembala itu harus cepat. Dia harus tinggalkan 99, dia harus cari cepetan di mana domba yang cast down tadi. Begitu ketemu, nggak bisa, jangan dibayangkan, oh dia lagi kebalik, oke, ayo jalan, balik lagi, berdiri. Nggak bisa. Karena kakinya sudah baal, kebas, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, nggak bisa balik. Jadi si gembala ini begitu ketemu, dia harus pijetin kaki nih supaya darahnya balik lagi. Kalau enggak ya mati, nggak usah berdiri. Dipijetin pelan, kan nggak bisa. Ayo cepet, mesti pelan. Kalau pernah kebas kan ngerti ya, sakit. Dipijet dan dihibur. Karena domba itu ngerti bicara. Jadi makanya Alkitab itu ngomong, Tuhan itu dia yang menghibur aku. Hiburnya apa? Ngomong. Jadi gembala itu sambil mijiti kaki, dia akan ngomong, everything's gonna be okay. I'm here with you. Don't worry. Dihibur. Waktu domba ini dengar suara gembalanya, dia tahu, ini gembalaku. Everything's gonna be okay. Dipijeti. Dan itu perlu waktu. Ingat kata keyword kita, waktu. Jadi kalau hidupmu rusak, aku mau pulih sekarang juga. Gak iso. Dan ini salah orang Kristen. Sering-sering yang begitu. Tuhan, sekarang juga, detik ini aku terima mujizat. Gak iso, Dul. Perlu waktu. Dipijet, dihibur. Sampai sekian lama, kaki ini mulai ada darah, balik lagi, mulai bisa berdiri. Dibalikin barusan. Apa langsung lari? Enggak. Domba itu akan dikembalikan berdiri di atas tempat kakinya, dipegangi, dibiarin berdiri dulu. Supaya balancingnya masih kembali. Jadi nggak bisa langsung jalan, nggak bisa. Jadi dia diem, sambil dihibur, tetap diomongi, everything's gonna be okay. Dia berdiri, udah balance, coba jalan pelan, 1, 2, udah bisa, nah ayo kita pulang. Itu gembala, itu Tuhan. Hari ini sama, waktu kita mau datang ke hadapan Tuhan, Tuhan seperti Daud, dia datang ke rumah Tuhan, bukan ke tempat lain ya. Dia datang ke rumah Tuhan dan kita berkata, Tuhan, I will let you remove my guilt. I will let you relieve my pain. I will let you replace my grudge. Tuhan akan datang sambil pijet kakimu yang sedang patah tadi, yang luka. Dia akan berkata, don't worry, everything's gonna be okay. Dan dia akan tunggu kita. Begitu kita pulih, dia akan bilang, let's go home. Ayo jalan, pulang. Everything is gonna be okay. Jadi hari ini, Bapak Ibu, beresin di dalam. Selama dalamnya luka, Anda gak akan pernah pulih dalam hidup ini. Selalu nyakitin orang dan disakiti orang. Orang pasti akan menyakitimu. Sengaja gak sengaja, semua orang pasti menyakitimu. And it hurts. Itu sakit memang. Tapi kalau kita tidak mampu memanage rasa sakitnya, ya hidupmu akan dipermainkan orang. Selamanya kau akan sakit dan luka. Jadi hari ini, ayo overcome. Menanglah dari rasa sakitmu. Amin. Pagi bersama-sama yuk, kita siapkan hati buat Tuhan. Bapak, hari ini kami mau minta biar Tuhan hadir. Bicara Tuhan buat hati kami. Setiap kami hari ini yang mendengar firman. Biar kami sungguh-sungguh mengerti cara untuk memulihkan hati kami. Untuk menyembuhkan hati kami. Seperti Tuhan seorang gembala yang agung. Dia yang lebih dulu mencari kami. Dan kami tinggal lepaskan, kami serahkan rasa bersalah kami, kesalahan kami. Kami lepaskan sakit kami buat Tuhan. Kami mau lepaskan kemarahan kami buat Tuhan, kecewa kami buat Tuhan, pahitnya buat Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Hari ini sebagai hamba Allah saya berdoa buat setiap orang yang hadir, buat setiap orang yang mendengar firman ini, Tuhan jamah. Tuhan beri kekuatan buat kita hari ini. Untuk kita pulih, untuk kita sembuh. Biar hari ini roh Tuhan bekerja restoring our souls. Memulihkan, mengembalikan inner being kita, hati kita, emosi kita ke tempat yang tepat. Memulihkan kita dengan benar.
Terima kasih Tuhan. Dan hari ini biar kami mau terima firman ini dengan hati yang rendah, yang lemah lembut. Kami mau belajar, kami mau accepting, kami mau terima kenyataan. Kami mau terima fakta sakitnya. Dan kami mau fokus dengan apa yang ada di depan kami hari ini. Yang Tuhan masih sisakan. Yang Tuhan masih taruh di depan mata kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Bicara buat kami terus. Kuatkan setiap kami terus Tuhan. Sekalipun ibadah kami selesai, hamba-Mu selesai bicara, tapi Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya satu kata-Mu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan